Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang penyajian laporan perubahan ekuitas. Terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama, perlu kita kenali dulu fungsi dasar laporan perubahan ekuitas. Kemudian kita bahas juga dengan hubungan antara laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan modal yang lebih banyak dikenal oleh awam. Selanjutnya kita bahas komponen yang membentuk laporan perubahan ekuitas dan diakhiri dengan aplikasi laporan perubahan ekuitas. Topik bahasan yang pertama, laporan perubahan ekuitas. Pada dasarnya, fungsi dari laporan perubahan ekuitas adalah menyajikan informasi keuangan terkait dengan perkembangan atau perubahan ekuitas selama satu periode, satu kurun waktu tertentu. Idealnya, perubahan ekuitas tidak hanya terkait dengan setoran dari pemilik, tetapi juga sumber lain-lain. Yang sayangnya sejauh ini banyak orang mengidentikan antara ekuitas dan modal. Laporan perubahan ekuitas ini mencerminkan sumber-sumber pemerolehan dana yang berasal dari lain-lain. Termasuk diantaranya adalah sumber pemerolehan dari modal. Jadi ekuitas per definisi jauh lebih luas daripada modal. Namun demikian, sebagian besar komponen dari ekuitas adalah modal, sehingga sebagian pembelajar menganggap menyamakan ekuitas dengan modal. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan yang terjadi di akun-akun ekuitas. Transaksi yang menyebabkan perubahan ekuitas. Pada dasarnya beragam transaksi. Kalau terkait dengan laporan perubahan modal, seringkali yang pertama adalah adanya setoran tambahan dari pemilik selama periode berjalan atau penerimaan dari sumber-sumber lain dalam periode berjalan. Kemudian pada akhir periode, karena sistem akuntansinya memindahkan laba atau rugi ke ekuitas, maka ekuitas juga berubah karena adanya laba atau rugi. Laba menambah ekuitas karena pindah kan, sedangkan rugi mengurangi ekuitas. Dan kemudian pengembalian ke pemilik atau prive itu juga menyebabkan perubahan ekuitas atau perubahan modal di perusahaan perorangan. Topik bahasan yang kedua, laporan perubahan modal. Sebagian pembelajar mengidentikan ekuitas dengan setoran dari pemilik atau modal. Di sini perlu kita pertegas bahwa modal merupakan satu dari beberapa sumber pemerolehan yang dikategorikan ekuitas. Kalau di akuntansi syariah ada silkah temporer, itu juga merupakan contoh dari ekuitas.
yang sifatnya bukan modal. Namun demikian, laporan perubahan modal digunakan jika diyakini ekuitas berasal dari modal. Jadi kalau semua ekuitas berasal dari modal saja, maka kita bisa menyebutnya dengan laporan perubahan modal. Di sini, dalam banyak situasi sebenarnya misalnya dapat hibah dari masyarakat, karena masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari perusahaan tersebut, maka sebenarnya hibah itu dalam kategori ekuitas. Namun demikian, dalam banyak situasi perusahaan itu berasal pemerolehan dananya dari yang bersumber dari ekuitas adalah berasal dari modal sepenuhnya. Maka kalau seperti itu, maka bisa kita menyusun laporan perubahan modal. Tidak perlu menyebut dengan laporan perubahan ekuitas. Memang di masa yang akan datang, sangat mungkin sebenarnya persamaan akuntansi yang dibuat itu dipisahkan. Dia ada elemen modal dan ditambah elemen ekuitas. Tetapi itu suatu saat nanti. Karena sekarang ini tidak mudah mengubah persepsi pembelajar akuntansi yang ada bahwa sebenarnya ekuitas itu berbeda. Ekuitas itu lebih luas cakupannya daripada modal. Topik bahasan yang ketiga, komponen laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ini biasanya menyusun laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal itu terdiri dari saldo modal awal periode, ditambah dengan setoran modal selama periode berjalan, ditambah atau dikurangi laba atau rugi yang terjadi selama satu periode, dikurangi dengan prive, pengembalian ke pemilik, maka hasilnya adalah saldo modal akhir periode. Yang kalau kita merujuk pada persamaan akuntansi atau matematika pelaporan keuangan, saldo modal akhir periode itulah yang disebut dengan ekuitas asterik, ekuitas bintang. Dan saldo modal akhir periode ini yang akan dibawa ke laporan posisi keuangan atau neraca. Aplikasi laporan perubahan ekuitas. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, perlu diketahui bahwa ekuitas berbeda dari modal. Kemudian, saldo awal modal ditambah setoran modal selama periode berjalan itu adalah saldo modal di daftar saldo percobaan atau saldo modal di daftar saldo setelah penyesuaian jika tidak ada pencatatan penyesuaian yang menyebabkan modal berubah. Dan prinsip yang ketiga, saldo akhir ekuitas atau saldo akhir modal atau ekuitas bintang itu akan selanjutnya dibawa ke laporan posisi keuangan. Berikut ini ilustrasi penyusunan laporan ekuitas. Modal awal diketahui 20 juta rupiah, setoran modal tambahan diketahui 12 juta rupiah. Informasi B ini, setoran modal awal ini bisa diambilkan dari akun modal di sisi kredit selama periode
2017. Kemudian diketahui mendapatkan laba di periode yang sama 11,17 juta dan prive bersaldo normal 3 juta. Maka penyusunan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dalam hal ini adalah sebagai berikut. Kita cermati modal awal ditambah dengan setoran, itulah saldo modal di DSP atau DSSP dengan asumsi tidak ada pencatatan penyesuai yang menyebabkan akun modal berubah. Dan ditambah dengan laba atau dikurangi rugi kalau mengalami rugi, dan kemudian dikurangi prive, hasilnya ekuitas bintang tersebut. Demikian bahasan kita tentang penyajian laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan atau neraca di sesi berikutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.